Drafting phase yang sudah kita tunggu-tunggu tentunya untuk timnas Indonesia kita yang langsung menutup Fanny. Ya, ini bisa dibilang jadi pilihan yang tepat ya. Karena kita tahu juga bahwa tentunya Egypt, Saudi Arabia itu identik juga dengan sekarang permainan mechanical play Fanny. Jadi kayaknya mereka menghindari nih, takutnya mungkin mereka kena split push, mungkin mereka kena prey mark yang sekarang meningkat nih. Damage tambahannya jadi 30% karena Fanny juga sempat dapetin buff yang sangat-sangat oke loh menurutku untuk di patch kali ini. Ya jujur, Fanny tetap ya menjadi salah satu pilihan assassin yang sedang dalam metanya banget sekarang, terutama dengan energi yang semakin diperbanyak lagi untuk gimana cara ngedapetinnya. Tapi anyway, kalau kita ngebahas secara full dari fase banning yang pertama ini, ternyata ada Povius dan juga Matilda nih, dua hero yang memang dalam populer pick juga untuk di patch yang sekarang. Namun dari Egypt atau dari Mesir, kita lihat ada Chip dan juga Jushin, menandakan bahwa mereka sepertinya sadar dengan gak ada yang Fanny, kayaknya mereka bakal bermain ke arah tank atau fighter jungle. Dengan adanya Eve yang mereka ban juga di fase ban ketiga, terlihat jelas memang sangat-sangat mencolok sekali dengan bakal adanya hero-hero durable yang muncul dari Mesir nih. Mungkin mereka sadar bahwa lawannya adalah timnas Indonesia yang kalau diajak main assassin ini bakal cukup beresiko untuk Mesir, makanya mereka lebih prefer untuk main aman aja dengan membawakan hero-hero yang durable, yang siap juga untuk kontes di objektifnya nanti. Tapi Hilda first pick untuk Luke, dan ini harusnya pick ketiga kalinya untuk Hilda ya di tangan Luke ini, Prof. Ya, jujur melihat tadi mungkin di pertandingan sebelumnya juga sempat ada Hilda EXP ya di game kedua ketika melawan Saudi Arabia. Tapi jujur untuk melihat ban Yves ini kayak obvious banget ya. Mereka tuh pengen main hero-hero yang bisa invade. Mereka mencoba untuk memberikan pressure di area jungle-nya juga. Ya, pick Suyo yang paling masuk akal di sini memang semenjak kehadiran dari Yves benar-benar di-delete secara nggak langsung. Aurora juga langsung diambil ternyata. Ini tentunya akan membuka potensi dari teman-teman tim Egypt untuk bermain disabler sedikit ya. Karena efek sisinya ini bisa dibilang berkesinambungan gitu loh. Tentunya ada Virgin Glacier, terus nanti di menit 1.20 sampai dengan menit 1.40 tentu Suyonya akan lebih bebas gitu loh untuk melakukan rotasi, terutama rotasinya ke mid nih. Ini bakal ngeganggu juga untuk Suns, dan harusnya Suns di sini memiliki hero yang opsinya bakal bisa combo juga sama Albert atau bahkan sama Luke. Karena jujur di sini link terbuka, bahkan Joy juga masih terbuka. Kita tahu lah seberapa powerfulnya Albert ya dengan hero tersebut, tapi sepertinya Albert akan merespon dengan Alpha. Mereka kayaknya nggak mau bermain dengan Assassin terlebih dahulu karena terbukti tadi ketika mereka membawakan Assassin ya ternyata mereka juga early-nya udah leading, tapi ada beberapa decision yang membuat mereka jadi dalam keadaan yang fatal, dan alhasil blunder atau comeback pun bisa tercipta gitu loh dari tim Saudi Arabia. Tapi untuk sekarang ada Arlot juga yang ditutup sehingga Egypt sudah membuka, sepertinya akan ada combo nih dari Aurora dan juga Arlotnya. Efek chain CC ya, biar nanti Arlotnya bisa ngedash terus. Ya, dan sebenarnya itu udah menjawab juga nih ya dengan pemilihan-pemilihan hero yang ada dari tim Indonesia. Mengingat ya dengan membawa dua fighter dari side-nya, dari XP untuk Hilda dan juga Alpha, membawa Arlot dan juga Aurora, ini merupakan suatu kombinasi crowd control yang bakal ngebuat dua hero tersebut bakal susah escape ya. Mengingat udah gak ada Matilda, jadi hero-hero jalan kaki ini bakal jadi PR banget nih untuk ketemu sama kedua hero tersebut. Dan Chow, antisipasi ke arah hero dari Keyboy harusnya, yang udah kita lihat juga power dari Chow-nya Keyboy ini bakal sangat merepotkan ke arah Suyo, yang notabene-nya ketika head to head dengan Chow, pastinya Suyo benar-benar harus bisa memaksimalkan skillnya untuk bisa escape, nggak bisa untuk head to head dengan Chow di depan di area objektifnya nanti. Dan Harit menjadi salah satu jawaban juga untuk timnas Indonesia, mengingat sangat-sangat kerepotan pastinya timnas Indonesia di tim sebelumnya, di mana mereka berhadapan dengan tim Arab juga. Mereka benar-benar dibuat kerepotan sekali dengan adanya Harit yang di-pick. Tapi Tigreal lagi-lagi pilihan hero prefer ke arah Keyboy, yang kita tahu sendiri momentum maker yang bisa dikombinasikan dengan Luoyi. Ini bakal sangat merepotkan ke arah tipikal hero yang dibawakan oleh Egypt. Mengingat Suyo, berulang kali kita lihat Suyo memang sangat powerful di objective fight, tapi lagi-lagi di depan hero yang punya efek sisi instan, Suyo bakal jadi hal yang bakal sangat-sangat membuat Suyonya nggak bisa retributions dengan sangat mudah gitu ya. Tapi kali ini last banning ke arah Gatot Kaca. Sejauh ini aku masih bisa ngeliat ada Khalid juga yang terbuka. Early game pressure masih bisa dibawakan oleh Mesir kalau mereka emang mau menangin early game phase-nya dari timnas Indonesia nih, Profesor. Ya, Nathan juga buka di sini untuk hero late game-nya dari Egypt. Dan emang ini fun fact sedikit ya buat mungkin teman-teman yang lagi pernah nonton. Egypt itu pernah ketemu sama Saudi Arabia di opening match-nya dan mereka itu kalah 2-1. Tapi mereka itu pernah menangin gamenya di 20 menit.
Dan di game kedua tuh Saudi Arabia menanginnya 31 menit. Jadi boleh dibilang emang power mereka tuh rata-rata di late game. Dan sekarang dengan adanya Nathan, berarti udah ada sinyal nih bahwa Egypt akan mencoba untuk sedikit bermain defensif dan mungkin bermain reaktif aja, biar nanti ketika timnas Indo mencoba untuk masuk ke dalam area teritorial high ground, mereka memiliki Nathan dan juga Aurora gitu loh sebagai salah satu jawabannya ketika Khalid dan juga Wan Wan akan coba untuk melakukan sebuah invasi. Tapi ternyata untuk sekarang Akai ini adalah pilihan yang tepat sepertinya untuk bisa membubarkan bagaimana pasukan dari timnas Indonesia ketika nanti ingin melakukan sebuah engage, terutama bisa jadi cover juga nih kalau misalkan Nathannya tiba-tiba dirusuhin Hilda lah, diloncatin sama Khalid juga. Jadi merupakan jawaban yang tepat. Namun menurutku di sini masih belum ada jawaban yang benar-benar konkret untuk Luoyi-nya. Kalau misalkan Luoyi-nya bisa menemukan tempat untuk dia menciptakan free hit, Sun seharusnya bakal menjadi salah satu alasan ya untuk memenangkan teamfight dari timnas Indonesia. Tapi kalau misalkan emang Suns-nya aja kena zoning out, kayaknya ini bakal menjadi hari yang cukup berat untuk game yang pertama, terutama dengan adanya pick yang sempat dibawakan oleh teman-teman dari timnas Indonesia. Wow, sangat menarik pastinya untuk kita saksikan match kedua di hari ini, game yang pertama. Dan ingat, ini adalah decider match. Yang menang akan lanjut ke babak playoff dan yang kalah akan tereliminasi. So, without any further ado, let's get jump to the line of down. Timnas Indonesia versus Timnas Mesir. Dimulai dari early game agresif yang dibawakan oleh Kiboy. Memantau keberadaan dari sang jungler, tapi masih belum terlihat nih Kenji ada di area atas. Yang sejauh ini aku bisa bilang, lagi-lagi Kiboy pasti bakal bermain dengan sangat agresif. Joki di sisi lain kehilangan 2 bar HP lebih dan membuat dia harus bermain jauh lebih aman di hadapan dari Suns yang sudah level 2. Duality udah pasti akan digunakan untuk bisa mempoke terlebih dahulu, terutama untuk bisa menghilangkan Pride of Ice dari Joki di menit awal ini, Bro. Wah, ini invade-nya juga nggak berhenti ya dari Luke ya. Dia tahu gitu loh kalau powernya dengan Hilda itu bisa memberikan kerusuhan sedikit kan. Tapi lagi-lagi ini mereka coba buat punish dengan invade balasan 4 melawan 3. Tentu dari segi jumlah akan sangat merugikan bagi timnas Indonesia ketika melakukan invade. Dan ada trade yang terjadi. Tapi trade kali ini ternyata menuju kepada Roamer yang ditukarkan dengan EXP lane. Aku merasa di sini Super Luke agak sedikit lebih dirugikan karena memang mau dari sisi manapun ketika Alpha-nya masih bisa melakukan farming kayaknya masih fine-fine aja, tapi untungnya Speedy ditumbangkan oleh cewek di bagian top lane. Ya, timing yang tepat memang pertukaran ada dari timnas Indonesia. Berhasil mengeliminasi Speedy, membuat waktu pastinya untuk cewek bisa lebih bebas lagi melakukan farming patternnya di awal-awal game. Mengingat power dari 1-1 ini bakal sangat ketahan apabila 1v1 dengan Nathan di awal-awal gamenya. Tapi somehow Kiboy lagi-lagi menjadi mimpi buruk di awal game. Memang backupan datang dari Spiral of Alpha. Albert one last hit Maro masih sempat untuk flicker escape, melarikan diri dari jangkauan Albert yang sekarang akan coba untuk men-set up di area turtle yang pertama. Keberadaan dari timnas Indonesia memang masih bermain dengan sangat agresif. Mereka nggak membiarkan Joki terutama mendapatkan level 4-nya terlebih dahulu di teamfight turtle pertama, Profesor. Oh, ini bahkan Kenji di invade abis-abisan. Kenji emang dapetin level 4 tapi ada retribution. Seharusnya ini bakal jadi free untuk turtle bagi Albert. Dan tinggal kita tunggu apa next step-nya dari teman-teman timnas Indonesia. Karena early game-nya udah cukup leading. Tinggal gimana mereka bisa nge-punish untuk next dari turtle atau bahkan objektifnya. Karena untuk sekarang pun terlihat 1200 gold, perbedaan yang sangat jelas nyata adanya. Bahkan dari gold lane terlihat nih Bung Radit, kalau seandainya cewek lagi unggul dari segi pressure, gold, bahkan level juga ketika berhadapan dengan Speedy. Iya, ini yang sangat-sangat dibutuhkan untuk timnas Indonesia pastinya. Early game yang berhasil mereka pegang, say thanks to Kiboy yang dari awal memang selalu memberikan pokingan dengan Desert Tornado-nya. Dan kali ini inisiasi di area purple buff, dua member hilang, Maro dan juga Kenji gak bisa diselamatkan. Inisiasi begitu cepat terjadi mengingat surprise movement yang diberikan oleh Suns. Kali ini menghadiahkan purple buff juga ke tangan dari Albert. Perbedaan level akan semakin signifikan pastinya, 2 level gap yang membuat Albert semakin leading di awal game ini, Profesor. Wah, ini invade-nya nggak berhenti sama sekali. Bahkan Speedy kali ini Bung Radit di-invade abis-abisan. Speedy tumbang di tangan cewek. Wow, itu timing yang tepat meskipun Kiboy yang menjadi pertukaran tapi gak jadi masalah. Lagi-lagi Speedy yang hilang membuat keuntungan pasti untuk cewek mengumpulkan pudi-pudi gold di awal game. Maro one last hit gagal untuk bisa escape dengan final slash-nya. Timing yang begitu instan dan cepat dari Albert yang membuat kerugian lagi diterima oleh tim Mesir. Di bagian bawah, Alvo head to head dengan Luke. Memang kita lihat
Tapi somehow Luke sepertinya jauh lebih aman untuk kali ini mengeluarkan semua power of warriors-nya untuk membuahkan satu pressure juga di area Alvo, di mana kalau Alvo-nya recall sekarang, ini ada waktu yang lebih banyak untuk seorang Luke bisa clear minion dan join ke arah turtle dibandingkan dengan Alvo yang harus recall terlebih dahulu, Profesor. Wah, jujur kalau ngelihat dari early advantage-nya, mereka bener-bener jauh banget loh leading-nya, Bung Radit. Dan emang untuk saat ini dengan adanya perbedaan 4.000 gold, seharusnya turtle bakal jadi lebih mudah untuk bisa didapatkan. Tapi gimana caranya untuk mereka bisa memanipulasi keuntungan ini? Ya mungkin akan melakukan invade berkali-kali, dan itu dia teleportation. Ini dia yang kita tunggu, diversion dari Luoyi. Apakah mereka akan mendapatkan sesuatu, tapi sepertinya miss timing karena orange buff-nya baru didapatkan oleh Kenji. Iya, sebenarnya itu timing yang ketat ya, karena tadi kita lihat ketika purple buff yang dituju di menit ketiga tadi, mereka berhasil berjalan mulus strategi dengan diversionnya. Dan ada heavy spin yang dibuka, Keyboy terjebak di sana, terkena efek dari Frigid Glacier, dan Keyboy pun tereliminasi. Tapi somehow Luke berhasil men-trigger retribution dari Kenji, dan sekarang Luke-nya tertinggal. Speedy yang join in, sepertinya bisa untuk membuat Luke pun tereksekusi seorang diri melawan 5 player, dan semuanya berhasil membuat Luke menjadi sarapan kedua untuk mereka di awal game ini. Memang ada one-one dari cewek yang masih free banget. Kita lihat lagi diversion juga dipersiapkan, tapi hanya untuk membuka vision saja karena 4 member atau bahkan 5 player dari Egypt. Mereka bergerak ke arah bagian bawah untuk mendapatkan pertukaran dari atau turret bottom lane. Albert terkena headbutt, tapi sepertinya Albert pun coba untuk ditahan dengan Final Slash dan juga Vengeance yang diaktifkan oleh seorang Maro. Tapi kali ini Albert tereksekusi. Memang ada Speedy yang berhasil melarikan diri, tapi Maro pun selamat. Wind of Nature yang menjadi pelindung, tapi gak terlalu lama karena cewek pun berhasil untuk membuat punishment. Dan sekarang Maro ini harus berhati-hati karena kejaran dari Keyboy masih coba untuk menuju lini belakang. Team fight jangka panjang ya seperti terjadi dari kedua belah tim agak sedikit membuat kerugian sebenarnya bagi timnas Indonesia, walaupun akhirnya ada trade yang menguntungkan dan itu akan jatuh ke tangan dari cewek 4-0-0, membuat tentunya cewek akan bisa leading lebih mudah lagi, mendapatkan item lebih cepat juga. Hanya saja dengan adanya pertukaran tadi ya, terutama yang ditumbangkan adalah Albert, lalu mungkin ada Super Luke juga yang menjadi korban. Aku mungkin agak sedikit khawatir ya, karena semakin lama game berjalan, semakin menuju ke late game, takutnya kalau goldnya stabil kayak begini Bung Radit, Nathannya bisa online. Tapi selama gamenya bisa ditutup di bawah 15 menit, seharusnya timnas Indonesia akan terus mendapatkan keuntungan. Karena dari segi level terlihat Albert dan juga Kenji ini udah mulai benar-benar jauh by levelnya. Masalah sekarang lagi-lagi Keyboy terjepit dengan heavy spin Final Slash yang dibuka menuju ke arah cewek, tapi Maro berhasil dihentikan, unstoppable untuk cewek. Dan Luke memang mencoba untuk membuka vision kembali. Kenji yang didorong mundur, mereka nggak bisa menyelamatkan nyawa di bagian bawah karena Alvo pun tereksekusi dengan begitu instannya. Diversion yang dibuka oleh Suns lagi-lagi menjadi bagian dari strategi tim Indonesia untuk bisa mendapatkan poin kill tambahan beserta dengan adanya objektif yang mereka secure di menit ke-6 tadi. Dan kali ini itemizations memang kita lihat Enchanted Talisman menjadi pilihan utama untuk Suns, mempercepat semua cooldown dari duality dan juga diversion yang di Profesor. Ya, ini kalau kita ngomongin soal kenapa tidak ada dominance ice ya, atau bahkan efek dari life bin, kayaknya wajar sih karena emang hero-hero regen HP-nya belum yang begitu online. Arlott di sini juga masih belum mendapatkan beberapa item yang bisa ngebadanin dengan durasi yang begitu lama. Jadi ya mungkin targeting mereka akan menuju ke item-item defense terlebih dahulu, tapi flanking akan coba dilakukan. Suns seperti terdeteksi di sana. Masalahnya cewek juga udah mulai bersiap, dan lihat gimana Kenji yang menjadi target. Meskipun di sisi lain Joki pun down, 2 member hilang dari Egypt. Dan kali ini cewek tertangkap dengan heavy spin, terkunci pergerakannya cewek. Gak bisa escape. Kali ini menjadi pertukaran yang gak cukup adil, tapi double untuk Suns. Di sisi lain Maro pun terjebak, seolah-olah dia gak punya jalan lagi untuk escape, dan hanya ada Alvo seorang diri yang selamat. Sekarang mereka harus merelakan altar turret mid lane beserta dengan adanya 2 buff yang bisa dikuasai oleh timnas Indonesia. Mereka benar-benar berhasil untuk membuat timnas Mesir gak berkutik di menit ke-8 ini dengan semua pressure yang berhasil dilakukan oleh timnas Indonesia, bro. Shutdown dari Egypt yang tentunya sedikit menguntungkan bagi mereka, karena sekarang kalau kita ngomongin soal bagaimana leveling dan juga mungkin trade yang sempat terjadi, setidaknya mereka mendapatkan sebuah keuntungan nih dari one-one-nya cewek. Tapi ini tidak boleh terjadi kembali, karena kalau cewek tumbang duluan sebelum nanti member dari Egyptnya tumbang, kemungkinan besar damage dealer dari timnas Indonesia akan sedikit berkurang. Dan Lord yang sudah mulai up
harusnya mereka akan fokus kepada hero-nya terlebih dahulu. Karena seperti kita tahu, untuk Suyo, dia bisa invade tiba-tiba. Dengan adanya Soul Saver Retribution itu akan memudahkan pergerakan dari Suyo untuk mencuri pundi-pundi objektif. Conceal play dilakukan, tapi lihat gimana Speedy yang menjadi target. Crossbow of Time from cewek, dan kali ini dua member hilang. Looking for triple, karena sekarang mega kill dipegang oleh Sans dan juga Maro. Tereksekusi double untuk cewek beserta dengan adanya Lord. Suatu inisiasi Conceal yang digagalkan dan bahkan membuat timnas Indonesia untung berlipat ganda. Mereka berhasil menguasai area objektifnya dengan satu momentum yang di-trigger dari Keyboy, dan bahkan sekarang menyisakan dua member yang coba bertahan dari gempuran 5 player timnas Indonesia yang berhasil menguasai arena pertandingan. Itu dia, target orang dulu, kuantitas over quality, yang tentunya langsung ditargetkan ke arah Speedy juga. Sehingga Crossbow of Tank yang belum bisa di-deny, nggak ada Winter Crown juga, dan tentunya dengan kehadiran dari Wind of Nature yang mungkin masih jauh dari Speedy, itu membuat semua physical damage akan masuk ke arah dari cewek. Dan untuk sekarang Lord akan marching dari area bottom lane. Tinggal kita tunggu gerakan apa yang bakal hadir dari timnas Indonesia. Ternyata mereka mengirim Keyboy, tapi Wind of Nature coba untuk di-trigger, dan sekarang Winter Crown-nya pun gagal. Dan bahkan memang ada satu best yang dihancurkan, tapi dua member hilang dari timnas Indonesia. Egypt masih mencoba untuk mencari target ketiga, Albert, yang terlihat sudah mulai low HP, dipaksa untuk mundur. Mereka memang berhasil memaksimalkan dengan Lord yang pertama, tapi momentum dari Keyboy yang tadi dikirim oleh Sans, ini yang membuat timnas Indonesia kehilangan waktu yang mereka bisa dapatkan untuk bisa menghancurkan base threat kedua dari timnas Egypt. Dan sekarang dipaksa untuk melarikan diri, dikejar dengan 5 player yang berbeda. Mencoba untuk mencari Albert sepertinya yang tertinggal di area belakang. Untungnya masih bisa escape 3 member terakhir dari timnas Indonesia kita. Wow, overextend yang terjadi di bagian bottom lane tadi itu merugikan teman-teman dari timnas Indonesia. Tapi sekarang dibalikin keadaannya dengan ada diversion. Semua terkejut sepertinya. Dan sekarang lihat Spear of Alpha yang berhasil dibuka, terkunci. Efek freeze, Frigid Glacier yang membuat momentum pastinya. Tapi sekarang cewek, Crossbow of Bang deaktif, dan juga Maro yang kehilangan immortality. Memang semua low HP dari timnas Indonesia, dan sekarang dipaksa mundur lagi. Belum ada yang mereka bisa dapatkan di objektif base threat kedua dan juga ketiga, karena kembali ada korban jiwa dari timnas Indonesia. Perlahan tapi pasti, timnas Indonesia kita memang coba untuk memaksimalkan pressure yang mereka miliki, terutama di bagian atas. Dan timnas Mesir, mereka mencoba untuk counter react semua inisiasi yang coba dilakukan. Ini masalahnya, kita bakal lihat lagi nih, apakah bakal ada overextend lagi yang dilakukan sama timnas Indonesia. Karena kita udah lihat heavy spin dan juga funnel slash yang berulang kali bisa untuk dimaksimalkan oleh timnas Mesir nih, Dok. Wah, ini jujur ya, untuk ngomongin soal overextendnya benar-benar merugikan banget. Dari yang gold lead-nya awalnya jauh banget, sekarang hanya berbeda 6.000 saja. Dan kalau misalkan terjadi kembali atau ada pengulangan sedikit nih dari timnas Indonesia dengan overextend yang sama, sepertinya akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Timnas Egypt menunggu waktu di atas menit 15 agar mereka mampu memberikan timing yang tepat untuk Speedy dengan item-item magicnya. Tapi sekarang Speedy sudah punya Holy Crystal, harusnya lebih hati-hati. Nantinya takutnya kalau sudah selesai dengan Wind of Nature atau bahkan Winter Crown, ini Speedy udah nggak bisa ditarget. Mungkin cuma bisa ditarget oleh Sans, dan itu dia, diversion mungkin akan hadir. Wow, heavy spin udah di-trigger, dan semua member dari tim Egypt atau Mesir mereka dipaksa untuk mundur terlebih dahulu ya. Nggak boleh terlalu overextend lagi pastinya, karena ingat, Lord yang kedua sudah berhasil dapatkan kembali oleh timnas Indonesia. Dengan satu Lord yang kembali mereka dapatkan, mampukah lebih dari hanya best threat saja yang bisa mereka dapatkan? Mengingat kali ini bermain di menit 12 cukup krusial pastinya. Mengingat sedikit lagi peak power dari Nathan bisa didapatkan oleh tim Mesir. Mereka mau nggak mau harus bisa mendapatkan base dari tim Mesir di Lord yang kedua yang sekarang bergerak ke arah bagian bawah nih, Profesor. Ya, ini Lordnya harus bisa dimaksimalkan, karena kalau misalkan masih bisa di defense, yang ditakutkan adalah mereka bisa melakukan counter re-engage. Apalagi ada combo Akai dan juga Arlott. Let's see apakah bisa ditutup dengan manis oleh timnas Indonesia. Lord mendekat, base threat kedua dihancurkan dengan 5 player yang masih available. Lihat gimana timnas Indonesia bermain tarik ulur terlebih dahulu.
kejutan seperti apa yang dipersiapkan oleh Suns. Sekarang Lordnya berhasil diantisipasi. Fatal Slash flickernya gagal dari Maro. Memang ada headbutt dan juga happy spin, tapi Spear of Alpha untuk menghindar dan bahkan Maro pun down. Lihat gimana semuanya masuk secara bersama dengan Winter Crown oleh Keyboy. Face terbuka, Coki masih bertahan, tapi 2 orang hilang dari timnas Indonesia merelakan dengan adanya 1 tambahan player yang dieksekusi. Keyboy pun hilang di waktu yang bersamaan dengan semua player timnas Indonesia yang dipaksa mundur. Timnas Mesir, mereka berhasil menguasai Lord yang kedua, meskipun tadi terlihat jelas bahwa banyak member dari timnas Mesir yang bisa ditangkap oleh timnas Indonesia, Prof. Wow, lagi dan lagi dan lagi overextend yang terjadi dari timnas Indonesia membuat kali ini mereka merasakan kerugian yang berlipat ganda. Perbedaan gold hanya 4.000 sekarang. Dan Albert harus berhati-hati walaupun dia punya brute force. Bukan berarti dia bisa menahan semua dealing damage. Karena dengan pertukaran yang terjadi, 3 orang tumbang di depan base. Ini jatuhnya benar-benar lepasin advantage. Dan sesaat lagi 6 item dari Nathan Speedy akan selesai. Ini mungkin akan menjadi awal dari tim Egypt yang ingin berusaha melakukan comeback. Tapi ini dia gerakan dari timnas Indonesia dengan diversion. Wow, cukup mengagetkan memang. Kita lihat gimana Suns lagi-lagi menginisiasikan sesuatu yang tidak diduga-duga pastinya sama timnas Mesir. Dan somehow mereka berhasil mengantisipasinya dengan 1 heavy spin saja yang dibuka untuk bisa escape. Tapi 25 detik lagi menuju Lord yang ketiga. Kita masuk ke dalam late game di atas menit 15. Power dari Natanya Speedy sudah ada di puncak. Dan mampukah timnas Indonesia? Mereka memainkan peran yang sama seperti di Lord pertama tadi, di mana targetingnya bukan ke arah objektif dulu tapi ke arah orang dulu nih. Selama masih ada Nathan dari Speedy, ini bakal cukup sulit pasti untuk timnas Indonesia menembus pertahanan di high ground mereka, Prof. Dan aku coba bisa bilang gimana kontes di Lord ketiga ini yang akan menjadi kunci. Apakah timnas Indonesia akan di comeback oleh timnas Mesir atau mereka akan menguasai arena pertandingan. Dengan Final Slash yang dibuka, kali ini Chance ter-shutdown sudah mencoba untuk menangkap target kedua. Tapi Resistance from Speedy coba untuk ditangkap oleh Keyboy. Winter Crown kembali, crossbow tanknya gagal dan cewek terbang ke langit. Tapi nggak ada target yang terlihat. Kerugian dari timnas Indonesia dengan 3 member yang hilang. Sementara timnas Mesir mencoba membalikan keadaan, mengejar Albert yang terlihat dengan Spear of Alpha untuk defensif. Cewek dan juga Albert masih bisa selamat, Prof. Oh, bottom lane minion sebenarnya terlalu banyak untuk kali ini. Untungnya masih ada bisa recall, yaitulah Alpha dan Lord terbuka merging balik dari Egypt. Tapi Albert sekarang masih punya retribution. Hanya saja tidak ada crossbow of tank dari cewek. Dan minion yang kedua masih merging dari area bottom lane. Sesaat lagi. Tapi ternyata Alpha berhasil melakukan defense. Albert dan cewek, kombinasi duo, dynamic duo yang berhasil melakukan ciptaan comeback. Dan Speedy yang tershutdown karena ada Suns di belakang. Retake yang begitu indah dari timnas Indonesia, Bung Radit. Wow, retake yang begitu indah. Dan bahkan kali ini lihat gimana timnas Indonesia dengan 5 player yang available, mereka fokus untuk mendapatkan base dari timnas Mesir. Dan sekarang dengan 2 player yang tersisa, mampukah timnas Mesir bertahan? Dan inilah dia wipe out double untuk cewek dan timnas Indonesia. Game